Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pemeliharaan dan bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 8 ayat 13. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, saudara bisa baca kisah ini secara utuh ya dalam perikop ini ya, tentang seorang perwira yang hambanya sakit ya. Jadi dia menjumpai Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, ketika Yesus mau datang ke rumahnya, justru perwira ini mengatakan dia nggak layak menerima Yesus di rumahnya. Katakan saja gitu loh. Nah, karena percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terjadi. Nah, itu iman yang luar biasa sesungguhnya. Ya, perwira ini punya iman yang luar biasa. Ya, sehingga pada akhirnya Yesus meresponi apa yang dikatakan oleh perwira itu dengan berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Nah, jadi di sini apa yang dipercaya oleh perwira itu yaitu bahwa Yesus perkataannya berkuasa, bahwa firman Tuhan berdaulat dan berkuasa. Nah, karena itulah maka hamba dari perwira itu akhirnya mengalami kesembuhan. Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini perwira ini punya iman yang luar biasa. Di Alkitab kita ada begitu banyak contoh ya bagaimana iman itu menggerakkan kuasa Allah terjadi dalam hidup seseorang ya, sehingga mujizat bahkan kesembuhan bisa terjadi karena ada iman atau percaya ya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melihat contohnya misalnya ada perempuan yang sakit pendarahan ya, yang akhirnya juga mengalami mujizat Tuhan. Ada perempuan Kanaan ya, yang tetap kekeh pokoknya percaya apa mau dikatakan seperti apapun oleh Tuhan Yesus. Pokoknya aku percaya. Ini iman yang luar biasa. Ada Bartimeus ya, si pengemis buta, ketika ditanya Tuhan apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu, dan dia berkata aku mau sembuh. Ini iman yang luar biasa. Nah, iman yang luar biasa ini yang akhirnya membuat Tuhan menyatakan kuasanya sehingga terjadi mujizat demi mujizat. Mari kasih Tuhan, hari ini kalau engkau sedang dalam pergumulan, engkau sedang dalam masalah, engkau sedang dalam beban berat, mungkin engkau sedang sakit ya, imani, percayalah kepada Tuhan Yesus tanpa ada ragu ya. Jadi percaya sepenuhnya ya, dan dengarlah bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kalau engkau mempercayai bahwa kuasa Tuhan menolong hidupmu, kalau engkau mempercayai mujizat terjadi dalam dirimu, kalau engkau mempercayai kesembuhan terjadi dalam dirimu, imani itu, percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas semua masalahmu. Nah, seringkali yang jadi masalah adalah di diri kita. Bukan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi seringkali masalahnya ada di kita. Jadi ketika menghadapi sesuatu,
kadang-kadang pikiran negatif. Nah ini loh, ya, pikiran negatif sesungguhnya adalah tanda kutip iman yang negatif. Tanpa disadari, kita mempercayai yang negatif itu juga. Engkau kayak begini, engkau kayak begitu. Ya, ini loh, kadang-kadang kita sudah berdoa, tapi ya nanti kalau Tuhan mau tolong, kalau tidak, nah ini loh, ini berarti secara tidak langsung saudara sudah mengatakan bahwa, waduh Tuhan mungkin gak tolong. Nah, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Nah, tanpa disadari, orang yang khawatir, orang yang berpikir negatif itu mempercayai yang negatif itu juga terjadi dalam dirinya. Sehingga akhirnya tidak terjadi mujizat, tidak terjadi kuasa. Nah, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, apapun yang menjadi kerinduanmu, harapanmu, nyatakan dengan iman kepada Tuhan dan percaya tanpa ragu, tanpa bimbang, dan lihat bagaimana kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Mujizat Tuhan akan terjadi seperti yang terjadi kepada hamba dari perwira ini. Ya, firman Tuhan berkata, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tanpa Yesus datang loh, nggak usah jauh-jauh ya. Gara-gara iman perwira ini ya. Dikarenakan iman yang besar ini, Tuhan menyatakan kuasanya. Ingat, kuasa Tuhan melampaui segala pikiran manusia. Bahkan melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Karena itu, jangan pernah ragu, jangan pernah ada kebimbangan. Terlebih ketika engkau berdoa kepada Tuhan, memohon sesuatu, minta sesuatu, biarlah engkau memintanya dengan iman yang utuh, yang teguh dan tanpa keraguan. Dan dengar baik-baik, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi kepadamu seperti yang engkau imani. Jadi kepadamu seperti yang engkau minta. Nah, tapi kalau ada keraguan, hati-hati. Nah, yang bikin ragu ini seringkali yang justru terjadi, ya. Yang negatif ini seringkali terjadi. Kenapa? Karena kita ketika meminta ada kebimbangan. Karena itu, kalau berdoa minta sesuatu kepada Tuhan dengan iman yang teguh, dan jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percayai. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan yang mengajarkan kami. Untuk kami percaya, untuk kami beriman teguh kepada Tuhan. Dalam setiap permohonan kami mempercayai bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Kami percaya kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya masalah apapun, pergumulan apapun Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dengan iman yang teguh, maka jadilah kepada hidup kami. Jadilah atas kami semua seperti yang kami imani dan percayai. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil juga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.